dunia maupun di akhirat. Ada satu keutamaan yang sampai sekarang alhamdulillah masih diingat. Yang pertama, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Yang kedua, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 'asyru hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja akan diberikan 10 kali lipat. Ya, jadi saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi satu huruf itu 10, alif satu huruf 10, lam 10, satu huruf 10, mim satu huruf 10, jadi 30. Itu baru alif lam mim, apalagi diterusin sampai ayat 286. Jadi banyak keutamaan bagi pembacanya maupun menghafalkannya. Jadi mudah-mudahan kita agar meningkatkan baca, kualitas baca, dan insyaallah akan menghafalkannya. Insyaallah siap ya. Di sini insyaallah siap. Jadi sehari itu harus baca. Jangan tinggalin Al-Qur'an. Jangan tinggalin Al-Qur'an. Karena udah jelas Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Keutamaan yang berikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahlina min nas." Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, mereka para ahli Quran adalah keluarga Allah dan hamba-hamba istimewa pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, Nabi berpesan, Nabi bersabda, yuqalu li sahibihil Qur'an iqra'ul Qur'an wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatil taqra'uha. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan dikatakan kepada ahlul Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana engkau baca saat dunia Al-Quran itu. Sesungguhnya derajat tempat tinggalmu berada pada akhir ayat yang kita baca. Jadi ini buat penghafal Quran. Jadi ketika penghafal Quran itu udah 30 juz, dia semakin tinggi naiknya derajatnya di surga. Jadi gini, orang yang masuk surga itu kadang menyesal. Masuk surga menyesal. Ya kalau bagi penghafal Quran. Itu Masya Allah. Kok menyesal ya? Iya. Kalau masuk neraka nyesal nggak apa-apa, biarin aja. Ini masuk surga nyesal. Kenapa? Nggak ada alasan, Bu. Enggak, maksudnya ada triknya nggak biar kita kan udah tua, biar masih bisa gitu. Biar bisa menghafal Quran. Kalau dulu sering-sering dengerin aja, Bu. Misalnya murotal diputar terus. Misalnya surat apa yang mau dihafal.
Misalnya surat juz 30, putar terus. Sambil masak, sambil nyapu. Iya, itu insya Allah. Karena mendengar itu separuhnya menghafal. Senangnya lega dengerin lagu dangdut. Nah, itu. Jadi kenapa para penduduk surga itu menyesal masuk surga? Ketika menyesal, ditanya Allah, itu siapa? Itu saudaramu. Itu saudaramu. Ya Allah, kok dia lebih tinggi? Yaitu saudaramu yang udah hafal 5 juz saat di dunia. Maka tempat terakhirnya di atasmu. Ya Allah, saya menyesal ya Allah, kenapa saat di dunia saya tidak menghafal 5 juz. Yang 5 juz menyesal pula. Itu siapa ya Allah? Itu saudaramu yang udah 10 juz. Kemudian berikutnya yang 10 juz menyesal. Kenapa saya tidak menghafal 15 juz? Kenapa saya tidak menghafal 20 juz sampai 30 juz? Dan 30 juz tingkat yang paling tinggi. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menghafalkannya sedikit demi sedikit. Tidak ada alasan, ya. Semua orang bisa. Semua orang yang hidup, orang muslim, orang mukmin itu bisa menghafal Quran, tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya kuat insya Allah bisa. Jadi nggak ada alasan. Kadang-kadang yang kita anggap remeh, yang sakit, kalau saya isyaratkan bukan buta ya, tapi Allah tutup dari maksiat. Itu alhamdulillah diberikan, Masya Allah, bisa hafal 30 juz, kemudian hafal posisi nomor ayat, itu luar biasa. Makanya ada cerita yang masih saya ingat sampai sekarang. Itu ceritanya di Timur Tengah. Ada satu anak matanya buta, tidak bisa melihat. Dia pengen menghafal Quran. Dia pengen menghafal Quran. Bilang ke ayahnya, "Ya abati, ana uridul Quran." Saya pengen menghafal Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya pengen menghafal. Jarak yang ditempuh 20 km. Ada dalam satu riwayat 20 km. Dan kendaraannya beda dengan kendaraan sekarang. Motornya motor yang dirakit sedemikian rupa sehingga di perjalanan mereka menikmati perjalanan itu dengan menyimak hafalan anaknya. Ayah menyimakin hafalan anaknya sampai ke gurunya belajar. Dan puncaknya si anak ini hafal Quran 30 juz. Anak ini hafal 30 juz. Sampai datang reporter dari Kuwait waktu itu menanyakan pada anak ini, "Apa alasanmu untuk menghafal Quran sedangkan mata kamu tidak bisa melihat?" "Wallahi, demi Allah, saya menghafal Quran untuk bekal saya menghadap Allah. Untuk bekal saya menghadap Allah." Ya. Saya sering nangis dengan kisah ini. Ada jawaban yang kedua, Ada 2 jawaban yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua agar untuk meningkatkan bacaan dan menghafalkannya. Yang pertama, apa alasan Anda untuk menghafalkan Quran ini? Wallahi, saya menghafalkan Quran ini untuk bekal saya menghadap Allah. Di saat saya sendirian menghadap Allah, tangan saya gemetar, kaki saya gemetar, dan saya katakan kepada Allah, "Ya Rob, saya sudah berusaha menghafalkan Quran. Jika engkau belum ridho,
dengan usaha hamba untuk menghafalkan Quran ini, maka kurangi siksaan hamba ya Allah dengan ayat yang sudah saya hafalkan. Mohon kurangi siksaan hamba ya Allah dengan surat yang sudah saya hafalkan. Ini anak kecil, matanya buta, dan dia ada niat untuk menghafalkan untuk bekal dia pulang kepada Allah. Mata kita masih sehat, fisik masih kuat, untuk baca pun masih belum punya waktu. Maka butuh berapa lama lagi kita untuk bisa mendekati Al-Quran. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa alasan kamu untuk menghafal Al-Quran? Jika Allah perkenankan satu doa dan doa itu akan dikabulkan, maka apa yang kamu minta? Wallahi, demi Allah, saya akan berdoa kepada Allah. Jika itu diperkenankan dan dikabulkan, maka saya meminta agar Allah tetap membutakan mata saya. Agar Allah tetap membutakan mata saya. Dengan buta mata saya ini, saya bisa menghafal Quran. Saya bisa menghafal Quran. Saya takut jika Allah bukakan mata saya untuk melihat lagi, saya melihat maksiat dan Al-Quran lari dari saya, Al-Quran meninggalkan saya. Maka saya minta ya Allah, tetap Allah butakan mata saya agar Al-Quran selalu pada saya, pada hati saya. Masya Allah, anak kecil udah berdoanya seperti ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini agar terus meningkatkan dalam sehari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Gak apa-apa, sedikit-sedikit perbaiki tajwidnya, makharijul huruf, hukum nun mati dan tanwin dan sebagainya. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Makanya kata Ustadz Adi, jika terpikir untuk melakukan yang tidak baik, bisa jadi di situ ajal menjemput kita. Jadi kalau itu sudah dipikirkan, insya Allah kita dijaga dalam keburukan dan berusaha untuk meningkatkan kebaikan. Jadi kalau kita udah jadi orang baik, insya Allah meninggal pun dalam keadaan baik. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keutamaan yang selanjutnya adalah dari hadis riwayat Bukhari